itu kan menjadi milik Allah. Boleh nggak yang kurban minta daging? Nah, ini konteks hukum ya berarti ya. Kalau kurbannya itu menjadi wajib, maka yang berkurban tidak boleh mengambil sedikit pun. Wajib itu maksudnya gimana? Wajib itu karena nadar. Ya, karena nadar. Karena nadar tersebut bahwa dia akan berkurban, maka sedikit pun dagingnya tidak boleh dimakan. Kemudian tidak boleh juga yang berkurban, kita contoh ngasih kurban sapi atau kambing ke masjid, udah upah yang motongnya jual kulit saja, atau jual kepalanya buat ngupain yang itu nggak boleh, Pak. Kita pun tanpa ada weh saya nih udah kurban ya, masyarakat pasti ngalem lah gitu kan ya, nyanjung gitu. Itu sudah berkurang keikhlasannya. Jadi kalau kita sudah berbicara tentang ikhlas, pertama kita menjalankan syariat, yang kedua yang kita kurbankan sudah, kita tidak usah berpikir apa-apa lagi, sudah saja lakukan itu. Pada intinya adalah kita menggalang kebersamaan, ya. Menggalang kebersamaan, betapa pentingnya kebersamaan yang dibangun, mempererat silaturahim, memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Ini salah satu manfaat kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan pada bulan ini atau hari-hari ini, kita 2 hari ke depan insya Allah akan melaksanakan Idul Adha. Nah, di mana di bulan Idul Adha ini atau disebut dengan Hari Nahr atau Hari Adha, ada sebuah peristiwa yang memang menjadi sebuah syariat, di mana peristiwa itu ketika Nabi Ibrahim awalnya ingin memiliki seorang anak. Itu lama Nabi Ibrahim ini tidak memiliki putra, kemudian Allah memberikan putra yang memang diharapkan sekali oleh Nabi Ibrahim, yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Begitu sudah menginjak remaja, sedang gagah-gagahnya, kemudian Nabi Ibrahim itu diberikan mimpi oleh Allah, mimpi menyembelih putranya yang memang betul disayang oleh Nabi Ibrahim. Ini sebuah ujian, ya, sebuah ujian dari Allah untuk mencoba bagaimana, sejauh mana pengabdian seorang Nabi Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, mimpi itu akhirnya diceritakan kepada Nabi Ismail. Nah, semalam ayah mimpi menyembelih ananda Ismail. Menurut anak gimana? Menurut ananda gimana tentang kejadian mimpi ayah semalam itu? Kemudian dengan cerdas Nabi Ismail menjawab ayahnya, laksanakan, karena ini perintah Allah. Saya ikhlas. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, saya siap melakukan itu. Akhirnya Nabi Ibrahim, ya gancang cerita lah, kalau bahasa Serang gancang cerita, mempersiapkan dengan segala fasilitasnya untuk menyembelih Nabi Ismail, ya, menyembelih Nabi Ismail. Dimandikan dulu, ya, diganteng-ganteng, digagah-gagah, ya, dibedakin, disisirin, sudah rapi, kemudian sudah siap untuk disembelih. Akhirnya Allah menggantikan Nabi Ismail itu dengan seekor kambing warna putih, ya, kambing itu dari surga, ya. Dari situlah kemudian menjadi sebuah syariat, di mana umat Islam pada umumnya disyariatkan di setiap hari Nahr atau hari Idul Adha itu disunahkan untuk menyembelih, baik itu kambing, bisa juga sapi, bisa juga kerbau, ya. Ada
unta juga ada 4 ya yang bisa disembelih itu. Kambing, kemudian unta, kerbau atau sapi. Nah kalau kerbau ini sebenarnya hanya kias Pak, tidak ada di dalam Al-Quran kerbau ya. Adanya sapi, bakor gitu, hanya dikiaskan terutama di Indonesia ya, karena memang kerbau itu banyak di Indonesia, sehingga orang Indonesia ini banyak yang berkurban juga menggunakan kerbau gitu. Mungkin sekilas sejarah tentang bagaimana disyariatkannya berkurban di hari Idul Adha ini. Ya, dari sisi bahasa ya, kurban itu berasal dari bahasa Arab qoriba yaqrabu kurbanan, artinya dekat. Ya, dalam istilah diartikan bahwa kita menyembelih hewan kurban itu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah disyariatkannya kurban, maka disunahkan bagi umat muslim menyembelih hewan kurban, baik itu berupa sapi atau dikiaskan tadi dengan kerbau boleh juga, dan juga kambing. Kalau unta di Indonesia mungkin nggak ada ya, adanya di Arab. Nah jadi penyembelihan ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah yang disyariatkan oleh Nabi Ibrahim. Seperti itu. Sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda baru saja mendengar, menyaksikan sebuah hikayat dan makna dari Idul Adha. Dan saya berharap Anda nggak lupa di tengah kesibukan dan modernisasi yang terus menggerus nilai-nilai keagamaan. Dan saya berharap dengan kehadiran dua kiai di studio Badan Podcast membawa berkah, memberi ilmu pada kita. Saya akan perkenalkan. Yang pertama, Kiai Haji Saifun Nawasi. Beliau adalah ketua Pagar Nusa. Ya. Kalau Pagar Nusa pasti NU ya. Ya. Pencaksilat NU. Iya, Pagar Nusa. Kota Serang. Kemudian ada Kiai Haji Suhud SHI, Sekretaris Lazisnu Kota Serang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Amin. Semoga Allah selalu menjaga dan merahmati para kiai. Amin ya Allah. Karena kehidupan kiai menjadi sebuah lentera buat kita semua. Dan Pak Kiai cukup mengesankan dua penyampaian tadi. Yang pertama bagaimana Nabi Ibrahim ikhlas, kemudian Nabi Ismail ikhlas mendekatkan. Betul. Dan satu lagi dari Kiai Suhud tadi bahwa kurban intinya adalah mendekatkan. Ya. Nah kalau korban perasaan, jadi renggang dong dengan ikhlas gimana tuh? Tapi sebelumnya kita bahas juga nih. Oke. Iya. Memang beda kurban dengan korban. Bedanya gimana sih? Ya. Kalau kurban itu memang bahasanya kurban, bukan korban. Kurban itu mengambil dari isi masdar ya tadi qoriba yaqrabu kurban. Ini kurban bukan korban. Nah, sebetulnya bahasa korban itu juga bahasa kita mungkin bisa diambil awalnya dari bahasa kurban itu. Nah, hanya mungkin bisa dibedakan antara bahasa Arab dengan bahasa Ajam. Kalau kita ini bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Turki, bahasa yang lain-lain di luar Arab itu bahasa Ajam namanya, Pak. Bahasa Ajam. Nah, kalau kurban itu jelas sudah masuk wilayah syariat. Kurban. Ya. Dan insya Allah Muslim seluruh dunia ketika berbicara kurban sudah pasti instingnya bagaimana kurban itu dilakukan di bulan haji ataupun Dzul Hijjah ya, pada tanggal 10, 11, 12 sampai 13 yang disebut dengan hari tasyrik itu kurban. Kalau korban itu ya bahasa Ajam yang pada dasarnya korban itu umum ya, umum. Korban perasaan, korban jiwa gitu ya. Kemudian korban harta dan sebagainya. Kalau kurban ini syariatkan, maka yang dikurbankan itu ya yang berbentuk hewan ya. Hewan yang sudah digambarkan
di dalam syariat, diantaranya 4 hewan tadi yang bisa dikurbankan. Nah, kalau korban di luar yang 4 itu bisa jadi korban namanya. Tuh, seperti itu. Masuk korban perasaan. Korban perasaan. Ya. Jadi selama konteksnya tidak mendekatkan diri kepada Allah, Ya. maka diksinya lebih pada pilihan Korban. Seperti itu kira-kira. Betul. Pak Isu terutama. Ya, untuk kurban sendiri ya tadi ya apa namanya itu sudah syariat. Tapi kalau korban itu tadi bukan syariat ya. Tapi bahasa yang yang diucapkan oleh kita orang lah. Korban jiwa, raga, membela tanah air itu juga menjadi sebuah mengorbankan jiwa kita untuk membela, itu beda dengan kurban. Kalau kurban sudah disyariatkan, yang harus dikurban adalah hewan tadi. Gitu. Tapi kalau korban itu berbeda maknanya. Jadi dalam konteks kehidupan sehari-hari, untuk mendekatkan makna pada kurban itu apa contohnya? Oke, jangan-jangan nggak ada, karena hanya pada konteks Idul Adha ada istilah kurban dan syariat kurban itu berlaku. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari yang dimaksud dengan bagaimana kita berkurban, yaitu nanti larinya kalau dalam konteks keseharian di luar bulan haji yang disebut dengan Idul Adha, itu bisa kalau kita mendekatkan diri kepada Allah menggunakan sodako, infak, amal jariyah dan sebagainya. Itu salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah. Kalau kurban ini sudah taksis ya, bahwa kurban itu memang dilakukan pada tanggal tertentu dan kemudian juga dilakukan dengan cara-cara tertentu. Sudah ditentukan. Maka masuk wilayah syariat. Gitu. Seperti itu, Pak. Ya, jadi tidak ada dalam konteks kehidupan sosial di luar Idul Adha yang bisa masuk diksi pada kurban. Ya. Nggak ada bagaimana? Nggak ada. Itu kalau pengorbanan ada. Kalau pengorbanan baru ada. Ya. Maka tadi kalau yang sudah ditentukan itu adalah kurban, tapi yang di luar itu adalah sodako. Misalnya kita menyembelih hewan kurban di luar tanggal 10, 11, 12, 13 yang disyariatkan, maka termasuk sodako. Seperti itu. Saya sodakokan untuk ngeriung misalnya, orang rabek gitu kan, nyembelih kambing ya dalam rangka sodako, karena bukan hari yang ditentukan gitu. Nah, Karena terkait dengan ini, Pak. Kalau kurban itu terkait dengan sejarah. Ya sejarah yang saya katakan tadi, bahwa itu sejarah daripada seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya sehingga digantikan oleh Allah dengan seekor kambing yang dari surga. Itu artinya menjadi sebuah rujukan kurban. Dari sejarah itulah kemudian terjadi sebuah syariat. Kalau korban, ya korban di luar konteks syariat itu. Tapi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah di luar Idul Adha ini, ya sebetulnya banyak ya. Cara mendekatkan diri itu bukan hanya dengan kurban saja. Tapi kalau kurban ini salah satu saja sebetulnya. Salah satu bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah dan mengikhlaskan diri kepada Allah, karena kita ini apa yang dimiliki oleh kita itulah milik Allah. Sesuai dengan ayatnya, inna a'toina kal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Jadi kami telah memberikan nikmat pada kamu, nikmat yang banyak. Fasolli, maka dirikanlah sholat, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi konteks ayatnya seperti itu. ketika kita berkurban kambing, sapi, atau kerbau, itu kan menjadi milik Allah. Boleh nggak yang kurban minta daging? Nah, ini konteks hukum ya berarti ya. Kalau kurbannya itu menjadi wajib, maka yang berkurban tidak boleh mengambil sedikit pun. Wajib itu maksudnya gimana? Wajib itu karena nadar. Nadar. Ya, karena nadar.
asalnya nih kurban hukumnya sunnah sebenarnya, sunnah muakkad yang dianjurkan, siapapun bisa berkurban. Nah tapi karena dia nazar gitu kan, misalnya kalau saya nanti masuk PNS Atau kalau saya poligami boleh gitu. kalau sama saya istri. nah jadi ada kaul, ada lafaz yang terucap karena nada tersebut bahwa dia akan berkurban, maka sedikit pun dagingnya tidak boleh dimakan karena menjadi wajib. Dan itu sepenuhnya harus diserahkan, harus dibagikan gitu. Tapi bagi mereka yang sunnah, yang menjalankannya karena sunnah muakkad, maka sepertiganya boleh diambil. Sepertiga. Ya, sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk disodakohkan. Sepertiga boleh nentukan bagian ini, bagian ini. Enggak boleh, Pak. Nggak boleh. Enggak boleh. Ya, itu batasan lah, batasan maksimal sepertiga. Ya kalaupun misalnya cuman apa ya sedikit doang, misalnya ya nggak masalah juga itu. Sepertiga. Udah saya kepalanya buat saya nggak bisa juga, karena kita udah kurban, jadi udah semuanya milik yang untuk orang lain sebetulnya. Hanya di situ tidak diharamkan ketika kita mencicipi atau mencoba beberapa dagingnya gitu ya, nggak diharamkan. Ya boleh. Tidak boleh. Nah, lebih baik mana? Menyembelih sendiri atau diserahkan pada Sebetulnya yang kalau kita kaji sejarah, kembali ke sejarah Pak, itu lebih baik menyembelih sendiri, lebih baik menyembelih sendiri. Ya, karena Nabi Ibrahim sendiri seorang anak yang paling disayang itu akan disembelih oleh dirinya sendiri gitu. Maka yang namanya syariat pasti ada nuzulnya, ada asal usulnya. Maka referensinya asal usul tadi itu lebih cenderung ke sana Pak. lebih baik jadi nyembelih Ya. sendiri. Iya. Segala sesuatu sendiri tuh lebih baik. Gitu. Bahkan untuk biaya operasional pun ya kita keluarkan gitu, jangan kemudian menyerahkan hewan kurbannya saja. Kalau nyerahkan ke masjid misalkan juga harus dengan biaya operasional atau cukup? Ya, idealnya memang harus pakai biaya Pak. Karena memang harus ada yang menjaga ya, menjaga, kemudian kalau bahasa Serang tuh ngerasah lah ya, ngejagal gitu. Yang ngeringkus, yang motong itu kan tenaga orang, tenaga orang yang memang perlu kita perhatikan. Kemudian tidak boleh juga yang berkurban, kita contoh ngasih kurban sapi atau kambing ke masjid, udah upah yang motongnya jual kulit saja, atau jual kepalanya buat ngupain yang itu nggak boleh Pak, tidak boleh. Jadi kalau kita sudah berkurban tidak boleh menjual sedikit pun, termasuk kulitnya tidak boleh dijual. Ya. Nah, bagi batasan satu hewan untuk patungan berapa orang itu sah atau enggak? Kayak sapi patungan 7 orang, kambing 3 orang, gitu boleh? Ya boleh. Sapi itu untuk 7 orang. Atau dikiaskan dengan kerbau juga 7 orang. Nah kalau kambing itu 1 orang, unta 7 orang. Itu yang disyariatkan seperti itu. Jadi tidak kemudian 1 ekor sapi untuk sekampung misalnya, nggak bisa itu. Nah 7 orang itu penjelasannya seperti apa Pak? Asalnya sebab musababnya kenapa 7 nggak 9 atau nggak 5? Ya karena memang Rasulullah pernah menjelaskan bahwa untuk bakor ya, dalam konteks itu bakor itu untuk 7 orang, untuk kambing itu 1 orang. Itu juga ada rujukannya Pak. Kalau berbicara kembali ke patungan tadi, itu sah. Patungan umpama nih harga sapi 20 juta kali 7 orang, nanti kenanya berapa itu seperti itu Pak. Jadi sah, insya Allah sah. Nah ada yang tidak membolehkan pendapat Pak Ki? Membolehkan dalam hal apa nih? Tidak membolehkan bahwa sapi 7 orang harusnya cuma 1, kambing Oh, itu kembali kepada syariat. Karena syariat kan sudah ditentukan. Tidak bisa semena-mena kita mengatur yang di luar syariat. Itu. Iya, Itu, iya. Pak. Nah, kemudian pakai kita masuk lagi ke persoalan kontemporer. Nah, ini nih. Kalau kita tilik nih banyak
kalangan masyarakat tertentu yang berniat mencalonkan diri menjadi pejabat publik baik di legislatif maupun eksekutif gitu. Sampai pada satu bahasa, saya siap mewakafkan diri. Kemudian ada lagi jargon. Kalau saya terpilih, maka saya adalah pelayan rakyat. Gitu. Nah, dalam konteks ini bisa nggak dikatakan bahwa dia bagian dari upaya mendekatkan Tuhan karena kebaikan yang dia ingin tampilkan? Gimana Pak Kiai? Ya semua itu kembali ke niat. Jadi innamal a'malu binniyat. Jadi kalau apa yang beliau katakan itu sesuai dengan niatnya, insya Allah itu masuk kategori salah satu cara untuk mendekatkan diri, pengabdian kepada Allah. Jadi yang tahu niat benar atau tidaknya hanya orang yang mengucap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hadis ya, hadis innamal a'malu binniyat ini tertulis di kitab Arba'in Nawawi. Jadi ada sahabat dan juga para nabi itu mau hijrah. Ada niatnya itu niat hijrah, benar hijrah. Ada yang niat hijrahnya itu karena seseorang yang ingin dinanti, perempuan yang di Madinah itu. Maka apa yang diniatkan ketika dia niatnya ingin mendapatkan perempuan Madinah, maka dia dapat nih perempuan Madinah ini karena kembali ke niatnya. Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Setiap apa yang diniatkan itu kembali kepada kitanya gitu tuh. Jadi kembali kepada niat. Kembali kepada niat. Untuk mengukur niat secara physically supaya gimana nih orang niatnya baik atau enggak, terutama dalam konteks politik gimana tuh Pak? Nah, itu kita lihat setelah dia jadi Pak. Jadi kalau setelah dia jadi kemudian sesuai dengan apa yang dikatakan sebelum jadi, ya dimungkinkan besar ya niatnya baik. Contoh haji Pak. Haji itu untuk membedakan haji mabrur dan yang tidak mabrur. Ini contoh sih Pak ya. Itu bisa dilihat setelah orang tersebut pulang dari haji. Apakah lebih baik? Apakah memang lebih kurang baik? Kalau lebih baik, insya Allah orang itu termasuk kategori mabrur. Karena mabrur itu adalah jatul khair. Seperti itu. Jadi kalaupun nanti sudah jadi ternyata orang itu sesuai apa yang diucapkannya, ya mungkin antara niat dengan perilaku sama, yaitu insya Allah sudah masuk kategori baik gitu. Jadi sebuah niat itu hanya bisa diukur setelah ada interaksi. Setelah ada interaksi. Kalau sebelumnya nggak bisa ya? Nggak bisa. Kecuali niatnya itu terdengar oleh kita. Niatnya, tapi kan niat kan an-niyatu fil qalbi. Di dalam hati kita nggak bisa menerobos hati itu. Iya. Nah, kenapa pertanyaan itu muncul kan? Seringkali penggambaran berkorban untuk masyarakat itu menjadi sebuah gaung yang terus menerus kita dengar gitu, bahwa masyarakat menjadi sebuah tujuan. Nah, kebetulan dalam konteks Idul Adha ini kan ternyata nggak bisa juga dibilang sebagai sebuah pemaknaan dari kurban. Iya. Nggak bisa kan? Nggak bisa karena ternyata dia diikat oleh konteks syariat tadi. Betul. Nah, gitu Pak Kiai. Nah, kemudian Pak Kiai, kalau kita kembali pada pemaknaan kurban gitu, secara secara hati, bagaimana mengukur sebuah keikhlasan dalam
pendekatan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukuran itu, Pak, dikembalikan kepada pribadinya masing-masing. Nggak, artinya ini bagian dari sebuah ilmu yang Pak Kiai harus sampaikan kepada masyarakat. Nah, bagaimana mengukur supaya diri itu ikhlas? Ukurannya seperti apa dalam kacamata keilmuan Pak Kiai? Ya, ikhlas itu sebetulnya tanpa pamrih. Pertama, kita melakukan dengan niat menjalankan syariat. Yang kedua, yang telah kita kurbankan, kita sudah tidak berpikir apa-apa lagi. Itu karena Allah saja. Jadi karena menjalankan syariat, kita pun tanpa ada saya nih udah kurban ya. Masyarakat pasti ngalem lah gitu kan ya, nyanjung gitu. Itu sudah berkurang keikhlasannya. Jadi kalau kita sudah berbicara tentang ikhlas, pertama kita menjalankan syariat, yang kedua yang kita kurbankan, sudah kita tidak usah berpikir apa-apa lagi, sudah saja lakukan itu. Jadi katakanlah mau diberi pahala atau tidak oleh Allah, itu urusan Allah, hak prerogatif Allah. Yang penting kita sudah melakukan syariat itu dengan seikhlas-ikhlasnya. Itu ukuran sederhana ikhlas itu, Pak. Enggak bedanya kita mohon maaf lah membuang sesuatu yang seakan-akan tidak berharga, kita tidak lirik lagi, sudah selesai, sudah buang, sudah saja seperti itu. Pak Yesus, ada hubungannya sih ikhlas dengan kesabaran? Ikhlas dengan kesabaran. Kalau ikhlas itu tadi dikatakan tanpa pamrih, ya artinya semuanya serahkan apa yang sudah kita lakukan. Kalau sabar itu lebih kepada ujian yang kita hadapi, ya harus bersabar dengan apa yang sudah diujikan oleh Allah gitu. Seperti itu. Jadi mana yang lebih baik, sabar atau ikhlas? Dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Dua-duanya karena baik. Memang sabar dan ikhlas ini dua hal yang berbeda, Pak. Bisa nggak orang yang ikhlas disebut orang yang sabar, atau orang yang sabar disebut orang yang ikhlas? Orang sabar disebut ikhlas, orang ikhlas disebut sabar. Ya saya bilang tadi, ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Nah, Pak di sesi akhir dari bincang-bincang yang mudah-mudahan memberi Anda ilmu, apa saran yang bisa Pak sampaikan kepada masyarakat agar Idul Adha di tahun 1444 Hijriah ini bisa punya makna lebih? Apa lagi? Ya, terima kasih. Kalau saran saya pribadi, terutama kepada orang-orang yang memiliki kemampuan, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berkurbanlah. Sekalipun memang hukum di sini, hukum kurban itu ada yang mengatakan wajib, ada juga yang mengatakan sunnah. Kenapa? Karena kalimat wanhar ini, kalau kita kaji dari sisi sorofnya, itu merupakan fi'il amr, ya, perintah. Nah, sedangkan dalam konteks perintah ini sudah dikaji oleh para ulama, perintah itu ada yang wajib, kemudian ada yang juga mandub, ya, ada yang memang ibahah. Artinya perintah itu tidak semua perintah itu wajib. Nah, kalau kemudian perintah, contoh hal model kurban, kalau perintah ini wajib, nah dikhawatirkan bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan akan kena imbas dosanya karena tidak melakukan kewajiban. Sementara kurban ini ya mungkin harus beli kambing, harus beli apa gitu, sehingga jumhur mengatakan bahwa kurban ini adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Karena Rasulullah SAW menjelaskan bagi siapa saja yang memiliki kemampuan untuk berkurban kemudian tidak berkurban, maka dalam satu konteks hadis yang saya ingat itu layak robbanna musallana, bahkan orang itu tidak boleh mendekati tempat sholatnya Rasul. Sejauh itu, artinya
Kalau memang kamu ini mampu berkurban kemudian tidak berkurban, maka jangan sesekali mendekat terhadap tempat sholat aku, kata Rasulullah. Ini berarti saking apa ya? Kalau dikatakan wajib tadi, khawatiran ada yang tidak mampu kemudian terbebani dosa, ya, maka disepakati sunnah muakkad, gitu ya. Tetapi bagi yang mampu, ini nampaknya lebih pada wajib ya, lebih pada wajib. Kenapa? Karena bedanya Idul Adha dengan Idul Fitri. Kalau Idul Adha itu ya perayaannya masyarakat ini yang gembiranya dengan bersama-sama memakan daging kurban itu. Kalau Idul Fitri dengan zakat fitrah. Ini juga salah satu perbedaannya antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Nah, karenanya saya mohon kepada masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berkurbanlah, agar masyarakat yang memang belum mampu untuk berkurban minimal bisa menikmati daging kurban yang kita sembelih itu. Mudah-mudahan bagi masyarakat yang berkurban, kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebuah pendekatan diri antara yang berkurban dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat, insya Allah akan menjadi manusia-manusia yang diharapkan oleh syariat. Pak Gisur, gimana caranya tahun ini supaya lebih bermakna Idul Adha-nya untuk masyarakat? Tahun ini agar bermakna untuk masyarakat, ya karena sekarang ini Idul Adha ya, mendekati Idul Adha, dan ya kita berbagi kepada masyarakat dengan berkurban. Anjuran berkurban ini sudah disyariatkan, dan Nabi Muhammad itu tidak pernah meninggalkan yang namanya ibadah kurban. Itu satu. Yang kedua, dari sisi hukum, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hambali itu menjadikan sunnah muakkad, kecuali Imam Abu Hanifah. Bagi orang yang mampu dalam satu penduduk tersebut dan tidak dalam keadaan safar, maka diwajibkan oleh Imam Abu Hanifah itu untuk berkurban. Ini ada dalam kitab yang dikarang oleh Ibnu Rus. Ya, jadi dengan adanya kurban, ya kita berkurban, maka kita satu mendekatkan diri pada Allah, yang kedua secara kemasyarakatan kita berbagi dari hewan kurban yang kita sembelih untuk masyarakat, sehingga bermanfaat untuk semuanya, seperti itu. Terima kasih. Ya, ada tambahan? Nambah. Pada intinya adalah kita menggalang kebersamaan. Ya. Menggalang kebersamaan, betapa pentingnya kebersamaan yang dibangun, mempererat silaturahim, memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Ini salah satu manfaat kurban. Ya, di mana orang yang belum pernah makan daging 1 tahun nih, ya mudah-mudahan dengan banyak yang berkurban pernah makan daging gitu ya, merasakan. Ini juga menumbuhkan jiwa sosial ya yang tinggi terhadap sesama masyarakat. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih sahabat. Anda ingin lebih luas lagi untuk menggali keilmuan para kiai di Banten, saya undang Anda dalam pengajian rutin PCNU Kota Serang di pesantren Al-Fatonia. Tepatnya di mana, Pak? Di Al-Fatonia. Di Al-Fatonia, di Jalan Raya Pandeglang, kilometer 3, Komplek Tembong Indah, Kecamatan Cipocok Jaya. Setiap malam Selasa. Ba'da Isya. Jadi mengajilah sebelum Anda dihajiin. Pak, terima kasih sudah datang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.